9 hal yang sebaiknya kita ketahui tentang Hari Minggu Palma. Hari Minggu Palma menandai dimulainya pekan sengsara Yesus sebelum kebangkitannya. Perayaan Hari Minggu Palma dan hari-hari selama pekan suci memiliki tradisi dan makna yang dapat memperteguh iman kita. Berikut adalah 9 hal yang sebaiknya kita ketahui tentang Hari Minggu Palma. 1. Namanya Hari Minggu Palma atau Minggu Sengsara. Disebut Hari Minggu Palma karena memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem dalam kemegahannya, di mana dia dan para muridnya disambut gegap gempita oleh warga sambil memegang daun palma di tangan. Disebut Hari Minggu Sengsara karena dalam perayaan Ekaristi di hari itu, kisah sengsara Tuhan Yesus dibacakan. Di hari Minggu berikutnya, kisah sengsara ini tidak akan dibacakan karena itu adalah hari Minggu Paskah. Dokumen Paschales Solemnitatis menegaskan, pekan suci dimulai pada Minggu Sengsara atau Minggu Palma yang menghubungkan nubuat kemenangan agung Kristus dengan warta sengsaranya. Dalam perayaan Minggu Palma, kedua aspek misteri Paskah yakni kemenangan dan sengsara ditunjukkan dalam perayaan di hari Minggu Palma. 2. Perayaan Minggu Palma diawali dengan perarakan dari luar gedung gereja. Mengapa perayaan Hari Minggu Palma diawali dengan perarakan dari luar gedung gereja? Menurut dokumen Paschales Solemnitatis, peringatan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem memang dirayakan dalam perarakan meriah dan husuk dari luar gereja. Selama perarakan itu, umat beriman menyanyikan lagu Hosana, Hosana sambil melambai-lambaikan daun palma dan menggerakkan tubuhnya menirukan anak-anak Ibrani yang datang berkerumun menyambut kedatangan Tuhan. 3. Tidak harus daun palma. Dalam perayaan itu, apakah kita harus menggunakan daun palma? Bagaimana jika daun palma tidak tersedia di tempat kita? Daun palma tidak wajib digunakan. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan ranting pohon lainnya, yang penting warnanya hijau. Di Israel, orang biasa menggunakan ranting-ranting pohon zaitun. Menurut Direktori Kesalehan Populer dan Liturgi, inti dari proses ini adalah memperingati masuknya warta penebusan Kristus ke Yerusalem. Jadi, perayaan ini harus kelihatan warna gembira dan populernya. Nyanyian meriah lagu Hosana, lambaian daun-daun berwarna hijau, dan gerakan badan, itu semua menandai kemeriahan kemenangan Kristus memasuki Yerusalem tersebut. 4. Jangan membuang daun palma seusai perayaan. Setelah misa hari Minggu Palma, apakah daun palma boleh kita buang? Daun palma jangan dibuang, bawalah pulang ke rumah. Tetapi jangan diperlakukan sebagai benda sakral, benda jimat, magis, atau benda pengusir setan. Praktek semacam ini adalah tahayul. Daun-daun itu disimpan baik-baik di rumah kita sebagai simbol dan saksi iman akan pesan keselamatan Yesus yang telah dilalui dengan sengsara dan penderitaannya. 5. Yesus mengklaim hak-hak sebagai Raja. Menurut Paus Emeritus Benediktus ke-16, pawai meriah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah klaim Yesus atas haknya sebagai Raja. Ini nampak dari praktik yang telah bertahun-tahun ada, yakni ketika Yesus meminta disediakan baginya sebuah kendaraan transportasi. Dan yang mencolok, kendaraan itu adalah seekor keledai yang belum pernah digunakan. Dengan ini Yesus juga mau menegaskan bahwa nubuat yang pernah disampaikan dalam Perjanjian Lama kini mengalami kepenuhan di dalam dirinya. Untuk saat ini mari kita perhatikan. Yesus memang membuat klaim kerajaan. Dia ingin jalan dan tindakannya difahami dalam kerangka Perjanjian Lama
yang digenapi dalam dirinya. Dengan menambahkan teks dari kitab Zakaria bab 9 ayat 9 ke dalam peristiwa ini, tampaknya ditegaskan bahwa kerajaan yang hendak dibangun Yesus itu tidak berdasarkan kekerasan. Pendirian kerajaannya itu tidak memicu pemberontakan militer melawan Roma. Yesus memproklamasikan kekuasaan yang berbeda, yakni sebuah kerajaan di mana seseorang dapat diselamatkan dalam ketundukan dan kesetiaannya kepada Tuhan yang miskin dan Allah yang membawa damai sejahtera. Demikian kata Paus Benediktus ke-16 dalam buku Jesus of Nazareth, jilid kedua. 6. Warga Yerusalem membentangkan pakaian mereka di jalanan. Penyambutan Yesus itu sungguh luar biasa. Selain berteriak dan bernyanyi, mereka juga membentangkan pakaiannya di jalan. Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengartikan hal ini secara sangat bagus. Tulis Paus Benediktus, tindakan membentangkan pakaian di jalanan sebenarnya adalah tradisi kerajaan Israel. Lihat misalnya kitab 2 Raja-Raja bab 9 ayat 13. Apa yang dilakukan para warga itu menyimbolkan penganugerahan dan penobatan seorang raja dalam tradisi kerajaan Daud. Dan itu mengekspresikan suatu harapan mesianik yang tumbuh dari tradisi Daud. Para peziarah yang membanjiri Yerusalem karena hendak merayakan Paskah di sana juga ikut dalam antusiasme penyambutan itu. Mereka ikut membentangkan pakaian di jalan dan meneriakan ayat-ayat dari Mazmur 118. Itu adalah ayat-ayat yang digunakan dalam liturgi peziarahan orang Israel. Melantunkan ayat-ayat itu, mereka sekaligus mewartakan kabar keselamatan yang sedang datang. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. 7. Hosana itu seruan memohon keselamatan. Para warga menyambut Yesus sambil bernyanyi, Hosana, Hosana. Apa artinya itu? Paus Emeritus Benediktus ke-16 menuliskannya dalam bukunya. Semula, kata Hosana adalah sebuah doa permohonan sembari mendesak Allah. Biasanya para imam mengitari altar pengorbanan selama 7 kali pada hari raya Pondok Daun sambil menyerukan kata Hosana yang artinya bersegeralah menyelamatkan kami. Hari raya Pondok Daun berangsur-angsur berubah dari pesta petisi atau seruan keselamatan kepada Allah menjadi salah satu pujian. Ketika itu pula seruan minta pertolongan itu berubah menjadi teriakan kegembiraan. Di zaman Yesus kata Hosana juga memiliki nuansa mesianik. Dalam aklamasi Hosana, kita menemukan ungkapan emosi yang ramai, yang riuh dari para peziarah yang menyertai Yesus dan murid-muridnya ketika memasuki Yerusalem. Dan ini menggambarkan betapa pujian sukacita kepada Tuhan selama perarakan itu adalah sebuah harapan bahwa jam-jam datangnya keselamatan atau waktu penebusan Kristus sedang dan telah tiba. Pada saat yang sama, ini juga menjadi doa agar kerajaan Daud dan kerajaan Allah atas Israel segera akan ditegakkan kembali. 8. Warga yang menyambut Yesus di gerbang kota Yerusalem bukanlah warga yang berteriak meminta Yesus disalibkan. Apakah warga yang menyambut dalam sukacita ketika Yesus memasuki kota Yerusalem adalah warga yang sama yang mendesak supaya Pilatus menyalibkan Yesus? Paus Emeritus Benediktus ke-16 menuliskan sekali lagi dalam bukunya bahwa ketiga Injil sinoptik yakni Matius, Markus, dan Lukas serta Injil Yohanes menegaskan bahwa suasana sukacita
penyambutan Yesus masuk Yerusalem itu sebenarnya adalah bagian dari penghormatan mesianik kepada Yesus. Dan bahwa warga yang memberikan penghormatan itu bukan penduduk Yerusalem. Mereka adalah bagian dari orang banyak yang datang dari berbagai wilayah, dan mereka sedang berziarah di Yerusalem, lalu ikut menyertai Yesus memasuki kota suci. Matius Penginjil menyebutkan secara jelas dalam Injilnya, terutama di bab 21 ayat 10-11. Kita mengutip, "Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, 'Siapakah orang ini?' Dan orang banyak itu menyahut, 'Inilah Yesus dari Nazaret di Galilea.'" 9. Kisah sengsara Tuhan Yesus dinyatakan dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu Palma. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Menurut dokumen Paschales Solemnitatis, kisah sengsara Tuhan mendapat tempat istimewa dalam perayaan hari Minggu Palma. Kisah itu dapat dinyanyikan atau dibacakan oleh 3 orang, yakni seorang yang memainkan peran sebagai Yesus, ini biasanya oleh imam atau diakon, lalu seorang narator dan umat. Untuk umat, sering anggota KUR mewakili. Pemakluman atau warta sengsara Yesus itu hendaknya dilakukan tanpa lilin dan tanpa dupa. Salam sebelum pembacaan Injil juga ditiadakan. Para narator tetap meminta berkat kepada pastor sebelum membacakan kisah sengsara Tuhan. Kisah sengsara Tuhan sebaiknya dibacakan secara utuh alias seluruhnya dibacakan. Bacaan sebelum kisah sengsara Tuhan tetap dibacakan dan tidak boleh dihilangkan. Saudara-saudara terkasih, demikianlah 9 ekspresi iman yang baik untuk kita ketahui dan kita hayati. Selamat memasuki pekan suci dalam ziarah kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.